Kembali di MNC News, pemirsa, tawuran terjadi antara dua kelompok pemuda di wilayah Kampung Rawa Badung, RT 11 RW 7, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu kemarin. Tawuran diakibatkan dua pemuda terkena bacok, satu di antaranya tewas. Jajaran unit reserse kriminal Polsek Cakung masih menyelidiki motif tawuran. Video tawuran viral tersebar melalui WhatsApp Group dan Kapolsek Cakung Kompol Satria Dharma membenarkan kejadian tersebut. Akibat tawuran dipastikan satu meninggal dunia. Tidak hanya di ibu kota, tawuran juga terjadi di beberapa daerah seperti Medan dan Sukabumi. Warga yang geram langsung membubarkan aksi tawuran. Para pelajar kocar-kacir usai dibubarkan. Menurut warga, tawuran pelajar ini sering terjadi. Ya, tawuran warga terjadi di Kampung Rawa Badung, RT 11 RW 07, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, apa yang menjadi penyebab tawuran dan bagaimana warga menyikapi peristiwa itu? Untuk mengetahui informasi terbaru dari lokasi, sudah ada Bunga Cingka di Rawa Badung, Cakung. Ya, Bunga, seperti apa sebetulnya pemicu tawuran yang menewaskan satu warga itu? Ya, April dan juga pemirsa, memang beberapa hari lalu pada Minggu pagi tepatnya beredar video yang merekam video tawuran antar warga di Kampung Rawa Badung, Cakung, Jakarta Timur. Memang pemicu dari tawuran ini belum diketahui secara pasti, namun menurut penuturan dari warga sekitar bahwa tawuran yang terjadi pada Minggu kemarin ini bukan pertama kalinya terjadi. Namun beberapa hari sebelumnya sempat terjadi tawuran antar warga juga. Jadi diduga ya, tawuran yang kemarin menewaskan satu orang dan juga melukai satu orang ini merupakan tawuran balas dendam dari warga sekitar. Memang menurut penuturan dari warga, mereka mengatakan bahwa kawasan padat penduduk ini merupakan minggu kemarin bukan kali pertama tawuran ini terjadi, namun memang sering sekali tawuran terjadi. Entah itu warga di Kampung Rawa Badungnya sendiri atau dari warga lain yang berlarian hingga sampai di Kampung Rawa Badung ini. April. Baik, lalu pasca tawuran apakah ada petugas yang berjaga di sana, Bunga Cingka? Pantauan kami sejak siang tadi di kawasan Kampung Rawa Badung hingga saat ini belum ada pos polisi ataupun petugas yang berjaga dari pihak kepolisian maupun Satpol PP. Namun data yang kami dapatkan bahwa pihak kepolisian atau petugas ini secara berkala melakukan patroli dari subuh, siang dan juga malam. Namun pada sore hari ini pantauan kami terlihat tidak ada pengamanan ataupun petugas yang berjaga. April. Ya, lalu bagaimana respon warga atas terjadinya kejadian ini di sana? Saat kami berbincang dengan warga sekitar, tentunya mereka mengatakan bahwa mereka merasa terganggu karena pemuda yang melakukan tawuran ini bukan hanya memakai atau menggunakan senjata tajam, tetapi mereka juga melemparkan petasan seperti itu yang meledak hingga membuat warga sekitar merasa gundah dan juga mereka merasa takut akibat adanya tawuran tersebut, April. Dan tentunya tawuran tersebut sangat mengganggu warga sekitar. Mereka merasa tidak aman dan juga tidak nyaman berada di rumah mereka sendiri, April. Sudah ada informasi terkini mengenai bagaimana perkembangan penyelidikan dari kepolisian, Bunga? Hingga saat ini perkembangan penyidikan yang kami dapatkan belum ada lanjutannya, namun hingga saat ini petugas masih terus menyelidiki dan masih mengejar pelaku pembacokan karena tawuran kemarin yang terjadi pada Minggu pagi ini menewaskan satu orang dan juga melukai satu orang, yakni luka bacok, April. Si Bunga Cingka melaporkan langsung dari Rawa Badung, Cakung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, satu orang tewas dan satu lainnya terluka akibat tawuran dua kelompok remaja di Cakung, Jakarta Timur. Hingga saat ini belum diketahui pasti apa penyebab tawuran tersebut. Sementara itu dua kelompok pelajar sekolah menengah pertama terlibat tawuran di Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya seorang siswa SMP terluka akibat dianiaya sekelompok pelajar SMP lainnya. Dua kelompok remaja di Cakung, Jakarta Timur terlibat tawuran di Kampung Rawa Badung, Jatinegara. Dalam aksinya, dua kelompok remaja ini menggunakan senjata tajam dan petasan. Menurut saksi, tawuran bukan dilakukan oleh remaja setempat, melainkan remaja yang datang dari kawasan lain. Akibat tawuran ini, satu orang tewas dan satu lainnya mengalami luka bacok.
Ketua RT membenarkan adanya aksi tawuran tersebut. Pengurus lingkungan yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi, namun para pelaku telah membubarkan diri. Tidak hanya di Jakarta Timur, tawuran antar pelajar juga terjadi di Jalan Raya Tanjung Barat Poltangan, Jakarta Selatan. Menurut keterangan warga, terjadi aksi saling serang antar dua kelompok pelajar menggunakan batu dan senjata tajam. Pengendara yang melintas di lokasi khawatir jadi korban salah sasaran. Mereka meminta agar polisi rutin melakukan patroli untuk mencegah tawuran kembali terjadi. Tidak hanya di ibu kota, tawuran antar dua kelompok pelajar sekolah menengah pertama pecah di Jalan Insinyur Haji Juanda, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video yang viral di media sosial ini, sekelompok pelajar tiba-tiba menyerang pelajar lain. Warga yang geram pun langsung membubarkan aksi tawuran. Sontak para pelajar kocar-kacir usai dibubarkan. Di Medan, dua kelompok remaja yakni remaja lingkungan 22 dan 23 dibantu remaja kawasan Seimati dengan remaja kawasan Bom Lama kembali terlibat tawuran. Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Dalam tawuran tersebut terjadi aksi saling lempar batu, botol kaca hingga adu senjata tajam. Bahkan peserta tawuran merusak warung milik warga seperti atap seng, tempat sampah hingga drum minyak untuk dijadikan tameng. Pemirsa, di masa pandemi ini, tawuran kembali marak terjadi tidak hanya di ibu kota, namun juga sejumlah daerah hingga meresahkan warga. Untuk membahas persoalan tawuran lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Devi Rahmawati, selaku sosiolog. Selamat sore, Bu Devi. Sore, Mbak. Baik, ini berbicara mengenai tawuran begitu. Bu Devi melihatnya seperti apa saat ini tawuran kembali marak? Ya, sebagai pengamat sosial yang ingin saya sampaikan adalah kalau bicara tawuran itu sendiri, kalau dalam kamus bahasa Sunda yang dikompilasi oleh ahli bahasa Inggris tahun 1862, tawuran itu sebenarnya artinya adalah to pay for atau to redeem, ya, artinya penembusan hutang sebenarnya. Nah, namun kemudian seiring pasca kemerdekaan, makna ini kemudian mengalami pergeseran. Kalau dulu adalah untuk penembusan hutang, nah kemudian sekarang dipergunakan sebagai istilah membayar serangan dari satu kelompok ke satu kelompok anak ke kelompok anak yang lain. Nah, memang kita perlu sadari tawuran ini memang biasanya didominasi oleh anak-anak muda, remaja, gitu ya. Kenapa? Karena memang satu, mereka adalah entitas yang memang memiliki kesempatan waktu untuk bisa berkumpul-kumpul dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah persoalan pola asuh, di mana kebebasan yang diberikan oleh orang-orang dewasa dari anak-anak ini yang kemudian memberikan peluang bagi mereka untuk kemudian melakukan atau berkumpul dalam geng-geng yang kemudian melakukan serangan-serangan tadi. Nah, tapi yang perlu difahami adalah kehadiran geng-geng itu sebenarnya merupakan anak kandung zaman. Selama masih ada anak muda, maka geng itu atau kelompok anak muda itu akan selalu ada. Nah, kenapa mereka kemudian menjadikan jalanan dan menjadikan tawuran sebagai salah satu ajang untuk pembentukan identitas diri? Karena memang sebagian di antara mereka tidak memiliki panggung di tempat lain, sehingga kemudian ketika mereka bertemu dengan sesama anak dan remaja yang kemudian membutuhkan satu medan, satu ruang untuk bisa menunjukkan siapa mereka, identitas mereka, maka kemudian tawuran menjadi salah satu alat untuk bisa menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak yang tanda kutip hebat, anak-anak yang siap untuk dielu-elukan. Tidak heran kalau kemudian jadi dalam arti kata lain ini tadi, pencarian jati diri dari anak-anak tersebut ya, Bu Do. Betul, makanya aksi kekerasan mereka sebenarnya adalah cara mereka untuk bisa tanda kutip membuat nama mereka harum di jalanan. Sehingga ketika mereka belum mendapatkan kesempatan untuk diapresiasi di tempat lain, mereka kemudian mencari jalannya, salah satunya adalah dengan di jalanan dan melakukan tawuran. Dan yang perlu digarisbawahi catatannya, ini tidak ada hubungannya dengan tingkat ekonomi. Karena penelitian-penelitian yang sudah panjang dilakukan misalnya oleh Sidik Jatmiko gitu ya. Dulu ada geng yang juga sering tawuran, itu justru adalah anak-anak dari SMA elit. Itu dari sejak tahun 82 bahkan gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan tingkat ekonomi, apakah ada hubungannya dengan tingkat pendidikan, Bu Devi?
Tidak, ini bukan masalah tingkat pendidikan karena sejarah negara ini di mana pelaku tawuran tadi adalah anak dan remaja, mereka itu adalah justru dari sekolah-sekolah bagus biasanya dulu ya. Bahkan tingkat ekonominya kelas atas. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan ekonomi ataupun pendidikan, tapi lebih tadi semakin banyak anak-anak yang kemudian memiliki waktu luang karena ada penelitian yang menarik juga gitu ya. Kalau di masa-masa masih offline, bahkan kalau masa-masanya ujian misalnya, itu biasanya aksi tawuran akan lebih minim gitu di saat misalnya kalau bulan Mei, Juni karena itu bertepatan dengan ujian akhir ataupun liburan, biasanya angka tawuran itu rendah. Akan naik lagi biasanya di bulan Agustus atau September karena seiring dengan libur ya, awal tahun ajaran baru, di mana kemudian geng-geng remaja ini mulai kembali juga merekrut anggotanya, dan mereka bisa kembali unjuk diri aksinya terhadap geng lain. Baik, kalau tadi disebutkan faktor penyebab dan juga pendukung kenapa tawuran ini terjadi dan bahkan bukan dari faktor ekonomi atau faktor pendidikan begitu Ibu. Nah, lalu seperti apa solusinya untuk bisa membuat adik-adik kita ini tidak lagi tawuran? Yang tadi sempat disebutkan juga kalau mereka ini tawuran karena banyak waktu begitu ya, waktu senggangnya. Ya, satu memang perlu ada kerjasama antara pemerintah gitu ya, artinya sekolah dalam hal ini dengan orang tua di rumah, bahwa ketika anak dan remaja ini sudah selesai mengerjakan aktivitas sekolahnya, diharapkan orang tua juga mengambil peran untuk bisa mengelola waktu anak. Karena sekarang begini, kalau memang pola asuh itu tepat, tidak mungkin ada anak yang bisa keluyuran gitu ya, bahkan difasilitasi dengan motor. Makanya gak heran tawuran itu bukan hanya tawuran fisik, tapi juga ada geng motor juga yang juga sama pelakunya, remaja yang sama juga biasanya. Nah, ini kemudian perlu juga sekolah itu memberikan sebanyak-banyaknya ruang apresiasi. Artinya anak-anak yang dihargai bukan hanya anak-anak yang memiliki kemampuan kognitif matematika atau ilmu-ilmu eksakta misalnya. Kalau di luar negeri Mbak, pengalaman saya sendiri misalnya kalau nyantri di luar tuh, kita itu yang namanya ekskul itu banyak betul, yang artinya lebih dari 140, bahkan kalau kayak di Oxford itu bisa sampai 400 ekskul. Kenapa? Biar semua anak dan remaja itu punya rumah. Karena bagi mereka geng itu adalah rumah mereka, di mana mereka merasa disitulah orang-orang sesama mereka yang bisa mengerti keinginan mereka. Nah sayangnya di kita kan memang masih terbatas ya, anak-anak yang dianggap hebat dan selalu mendapatkan puja dan puji biasanya adalah anak-anak yang punya prestasi di bidang eksakta. Di luar itu nyaris tidak ada ruang untuk memuji mereka, memberikan kesempatan mereka untuk mengekspresikan diri dan sebagainya. Nah ini adalah salah satu solusi paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah perbanyaklah memuji anak-anak kita sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sesederhana itu ya Bu Devi ya, sesederhana itu ya. Sesederhana itu insya Allah. Baik, kita akan masih terus membahas mengenai tawuran ini marak lagi, apalagi yang berperan di dalamnya adalah remaja. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News.